Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus, setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Di sana tampaknya kita bisa melihat Tuhan Yesus menuntut seolah-olah itu berat sekali, tetapi ini sesuatu yang wajar sebetulnya tuntutan itu. Kita punya hati, kita punya pikiran. Kalau kita menjadi pengikut Tuhan, yang ada dalam hati ini ego kita atau Tuhan yang ada? Yang ada yang mana? Kalau kita menjadi pengikut Tuhan, dan pengikut Tuhan yang sejati gitu ya, dari orang Katolik yang sejati, itu dalam hati kita itu ada ego kita, egois kita, keinginan pribadi kita, atau ada Allah yang menjadi identitas kita menjadi pengikut Tuhan yang mana? Ya ada Allah kan. Kalau demikian, kalau ego kita itu kita matikan, kita hilangkan, diganti oleh Allah, bukankah ini namanya penyangkalan diri? Kita menomorsatukan Tuhan. Maka sebetulnya apa yang dituntut oleh Tuhan ini adalah hal yang wajar, bukan yang berat, tapi yang wajar. Maka kadang-kala kan orang mengatakan, oh ini sulit, ini bukan hal yang wajar, sesuatu yang mustahil, karena setiap orang punya keinginan, ya, punya istilahnya nafsu, punya sesuatu yang ingin dia wujudkan dalam dirinya. Tetapi kalau kita menjadi identitas, jadi pengikut Tuhan, itu semua bisa kita singkirkan, diganti oleh Allah. Dan kalau Allah ada di dalam diri kita, kita pasti mampu untuk mendengarkan firman Tuhan dan sekaligus menjadi pelaku dari semua rencana-rencana Tuhan itu. Dan ini menjadi identitas. Kalau demikian kita bisa melihat menjadi pengikut Tuhan kalau kita menggantikan niat pribadi kita dengan kehendak Tuhan adalah hal yang wajar. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan ini sesuatu yang wajar. Nah, kalau demikian, kalau ini ada di dalam diri, kalau Tuhan ada dalam hati kita dan pikiran kita, dan kita melakukan firman Tuhan, lalu pada saat melakukan firman Tuhan itu kita kehilangan nyawanya, maka keselamatan akan ada. Kenapa? Karena kita dituntun oleh Tuhan untuk ke sana. Dan kalau kita menjadi kehilangan nyawa karena Tuhan sendiri, sebetulnya kita sampai kepada yang namanya tujuan hidup kita. Kenapa? Karena kebersatuan Tuhan kita di dunia ini, dan kita melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita sampai mati, berarti tampak bahwa kita disempurnakan menjadi kesatuan dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah.
Nah, ibu bapak saudara sekasih dalam Tuhan, gampang diomongke. Ya betul ya, Romo ini gampang dikhotbahke. Tetapi sekarang untuk kita, piye nglakoni ini? Sekarang kan dituntut bagaimana cara mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini menjadi problem kita. Nah, ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, maka bagaimana cara memenuhi supaya Tuhan itu ada dalam hati dan pikiran kita? Maka langkah pertama adalah kita harus mengenal betul siapa Tuhan. Maka cara untuk kita mengenal dari mana? Yang kita pertama, kita ada di dalam kehendak untuk senantiasa membaca kitab suci, yang pertama. Yang kedua, kita senantiasa juga mau untuk ada di dalam sakramen Tuhan, bersatu dengan sakramen Tuhan. Tidak hanya kita menerima komuni, tetapi kita juga bisa beradorasi, bisa melakukan doa, segala macam itu. Dengan seperti itu, kita akan dituntut oleh Tuhan supaya semakin kenal dengan Tuhan. Tidak hanya mengetahui, kalau baca kitab suci kan hanya mengetahui kadang-kala, tapi kenal, berarti secara pribadi kita tahu bahwa itu adalah Allah. Memang kita harus latihan. Ibu bapak saudara sudah dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengatakan itu sulit, kata sulit sebetulnya kita bisa belajar dari anak atau cucu ya, yang masih kecil. Kalau mengatakan ini sulit, berarti wegah sinau. Anak itu nggak mau sih, nggak mau belajar. Oh ini sulit. Tapi kalau anak itu mengatakan, oh tantangan ini, dia mau untuk belajar. Nah, ibu bapak, sabda Tuhan ini menjadi sulit atau menjadi tantangan bagi kita? Harusnya menjadi tantangan bagi kita. Menjadi sesuatu yang menantang supaya kita bisa mampu untuk mewujudkannya. Dengan seperti itu, kita pasti akan sedikit demi sedikit dituntun oleh Roh Kudus untuk bisa menyatu dengan Tuhan, sehingga kita akan terselamatkan. Kita tidak akan kehilangan nyawa kita, tetapi nyawa kita dipenuhi oleh Roh-Nya, sehingga kita mampu untuk mewujudkannya. Nah, ibu bapak saudara terkasih, kalau kita mampu untuk mewujudkan itu, pada saat anak manusia turun, kita sudah kenal, sehingga keselamatan ada. Tapi kalau hidup kita dipenuhi dengan nafsu kita, dengan keinginan-keinginan pribadi kita, anak manusia turun, rak ngerti apa-apa, kita nggak kenal. Maka keselamatan menjadi sesuatu yang jauh dari diri kita, kalau kita tidak menggantikan itu dengan Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita menjawab tantangan Tuhan ini dengan kita berani untuk maju, membenahi kehidupan kita sehari-hari. Selamat merenungkan.